warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa CTV. Kembali lagi dalam program Suara Dewan malam ini. Dan kali ini akan mengundang khusus ini ada Pak Irwansyah ST ya. Dan beliau merupakan anggota Komisi A DPRK Banda Aceh. Baik, langsung saya sapa Pak Irwansyah ST. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Baik. Baik ya. Dan cukup bersemangat untuk apalagi menjelang pemilihan harus bersemangat demi mendapatkan kemenangan kembali. Iya, baik. Mohon doanya semua warga Banda Aceh sekali. Baik. Nah, ini di Suara Dewan pada malam hari ini khusus membicarakan terkait dengan Komisi A sendiri yang membidangi pemerintahan. Nah, seperti apa sih sebenarnya perkembangan Kota Banda Aceh sejauh ini? Dan ini sudah di tahun 2019 itu perkembangan terus dilakukan mulai dari perkembangan fisik dan juga tentunya kita harapkan yang menyentuh masyarakat pula. Nah, secara garis besar jika Pak Irwan melihat sejauh ini perkembangan Kota Banda Aceh sudah seperti apa? Ya, alhamdulillah kalau kita lihat secara umum memang Banda Aceh ini sudah ada perbaikan di beberapa titik ya. Ada beberapa sektor ada terlihat kemajuan, terutama khususnya dalam bidang, terus terang saya beri apresiasi kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Ada bidang olahraga yang sudah semakin semarak saya lihat. Ada kemajuan dalam intensitasnya maupun dalam kualitasnya ya. Kemudian juga dalam hal sektor semakin mudahnya orang mendapatkan kesempatan berwirausaha di sini, misalnya seperti pedagang. Itu juga ada kemajuan saya lihat. Tapi juga yang harus kita akui bahwa yang banyak dirasakan itu masih stagnan juga sebenarnya. Jadi Banda Aceh masih belum ada perubahan yang fundamental, masih belum ada perubahan yang signifikan yang kemudian orang bisa merasakan udah berubah Banda Aceh. Nah, itu masih belum banyak yang menyampaikan kesan seperti itu. Hal ini menyiratkan bahwa memang kondisi Banda Aceh menurut pengamatan sebagian pihak itu masih biasa saja, nggak ada perubahan apa-apa. Kemudian yang pandangan ketiga itu adalah pandangan yang butuh perhatian kita juga. Ada kondisi-kondisi yang belum tertangani dengan baik, saya pikir tertangani dengan baik dalam kepemimpinan Bapak Wali Kota yang baru ini ya. Misalnya saya lihat ada persoalan-persoalan tentang pelayanan air bersih. Ini kan masih ada keluhan-keluhan dari pelanggan kita tentang kondisi pelayanan air bersih yang sebenarnya masih sama dengan persoalan tahun-tahun sebelumnya gitu. Misalnya tentang jadwal keluarnya air. Masih banyak warga yang menyampaikan laporan ke saya itu mereka harus bergadang tengah malam hanya untuk menampung air bersih PDAM. Jadi itu masih terjadi, berarti kan belum selesai. Kemudian masih juga ada pelanggan yang kemudian memberi laporan kepada kita tentang air yang keruh. Berarti juga belum selesai persoalan yang lain sebelumnya. Jadi pada ini contoh persoalan yang belum tertangani dengan baik. Walaupun sudah ada ikhtiar ke arah itu, tapi saya lihat mungkin butuh kerja yang lebih keras lagi dan support anggaran yang lebih besar lagi supaya ini betul-betul selesai seperti komitmen pemerintah kota yang baru bahwa 2019 persoalan yang bersih selesai. Dan ini sekarang kita sudah 2019. Kemudian yang juga masih belum tertangani dengan baik itu saya lihat seperti persoalan parkir gitu ya. Kota kita ini kota yang memang masih agak semeraut parkirnya. Dan ini saya juga masih belum mengerti juga apa persoalan sehingga ini tidak bisa tertangani dengan baik. Karena bagi saya sebenarnya simple, kalau ada tempat-tempat yang rawan terhadap adanya pelanggaran parkir, maka sebenarnya solusi simple bagi saya itu adalah lakukan penegakan kedisiplinan, gembok dan sebagainya. Jadi perbanyak gembok roda. Yang kedua, tempatkan petugas lebih sering di titik-titik yang rawan tadi. Nah, dan ini sepertinya tidak berjalan dengan baik. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena parkir yang tidak rapi masih ada terjadi. Berarti kan tadi terkait dari segi keamanan. Nah, bagaimana dengan segi ketertibannya sendiri? Itulah tadi ketertiban parkir satu kan. Ketertiban yang lain yang mesti kita lihat juga yang belum tertangani dengan baik, misalnya ketertiban tentang pedagang kaki lima. Nah, kita alhamdulillah DPR bersama dengan eksekutif dengan pemerintah Kota Banda Aceh itu sudah mengesahkan kanun yang baru. Itu akhir tahun lalu tentang penertiban dan ketentraman umum, Trantibum. Ini salah satunya mengatur tentang ketertiban pedagang kaki lima.
Nah, apa yang harus kita sorot dalam pedagang kaki lima ini tentang durasi mereka berdagang dan titik lokasi mereka berdagang. Karena pedagang kaki lima nggak bisa dibasmi, karena kita tidak pro mereka berarti ya. Dan keberadaan mereka juga menjadi salah satu penyokong kemajuan ekonomi kita. Tapi yang harus dilakukan adalah ketertibannya. Mereka tidak boleh berjualan di sembarang tempat. Mereka tidak boleh berjualan di beberapa titik tertentu. Mereka tidak boleh berjalan pada jam tertentu. Tapi ini masih ada terjadi. Misalnya di pinggir jalan-jalan protokol nggak boleh ada pedagang kaki lima. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Akan mengganggu kenyamanan warga yang lain. Itu pada jam tertentu. Jam tertentu dan titik tertentu. Protokol nggak boleh. Ini masih kita lihat di daerah Bang Padang, di pinggir jalan itu masih ada yang jualan gitu. Nah itu sebenarnya tidak dibenarkan. Kemudian di sekitar tempat wisata itu ada titik yang misalnya Mesir Raya. Itu kan banyak juga wisatawan yang mengeluh kepada kita, mereka ingin berkunjung ke tempat wisata Masjid Raya Baitur Rahman misalnya, tapi tidak didapat kondisi yang aman, tidak dapat kondisi yang nyaman. Karena kenapa? Keluar dari Masjid Raya langsung ketemu seperti pasar malam. Jadi hal-hal seperti ini yang memang belum tertangani dengan baik. Jadi kemudian juga tentang tertib bangunan. Tertib bangunan ini kita lihat juga butuh perhatian ya. Karena kenapa? Karena masih banyak kita lihat bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak mendapatkan persetujuan IMB-nya tapi berdiri. Jadi kemudian melanggar tata ruangnya. Jadi itu masih ada. Lewat misalnya ada bangunan yang muka bangunannya tidak sejajar dengan bangunan lama, artinya sepadan bangunannya tidak sesuai dengan aturan. Misalnya yang lain itu 12 meter dari median jalan, dia 10 meter, jadi agak maju ke depan. Nah itu masih banyak terjadi. Atau yang nggak dapat IMB tapi masih berdiri. Gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin harus mendapatkan perhatian lebih serius ya saya pikir. Nah dari tadi Anda memaparkan seperti apa hal-hal yang masih terjadi di Kota Banda Aceh. Nah, mungkin solusinya apa ini untuk para perparkiran, untuk para pedagang asongan ataupun pedagang kaki lima? Nah, sementara bahwa itu yang sudah menjadi pencairan mereka. Nah, ketika dilakukannya penertiban oleh Satpol PP, nah sering mereka mengeluhkan, sering mereka seperti dikejar-kejar. Nah, lalu solusi apa yang harus diberikan? Ya, tadi dikejar-kejar saya ingat dengan kasus yang agak viral dulu ya, orang yang jualan ikan kemudian dikejar sama petugas sampai ikannya terburai gitu, berantakan, dan itu masuk ke headline salah satu media cetak di Aceh gitu ya. Jadi memang ada, kalau saya berdiri di tengah dalam persoalan ini. Pertama memang pendekatan aparat Satpol PP kita memang harus pendekatan humanis dan itu harus dikedepankan. Tidak boleh pendekatan ala militeristik, itu tidak boleh. Karena mereka juga saudara kita, kan? Tapi mungkin saya berharap peringatan-peringatan ini sudah diberikan ya sebelumnya, mungkin agak sering bahkan diberikan. Tapi mungkin ada beberapa saudara kita mungkin yang kurang bisa mendengar peringatan tadi, sehingga terulang lagi apa yang dianggap salah dilakukan lagi. Karena memang berjualan di atas jembatan itu tidak dibenarkan, dan akan sangat mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan pedagang itu sendiri. Jadi kalau kita berharap dapat rezeki dari dagangan kita, justru nanti bisa ada risiko kecelakaan, uang yang masuk jadi uang keluar lagi kan, pengobatan dan sebagainya. Jadi solusinya menurut saya memang, dan ini belum terjadi, belum ada di Banda Aceh, dan mungkin konsepnya sedang dimatangkan oleh eksekutif. Solusinya apa yang Anda tawarkan ya Pak? Ya, solusinya pertama harus ada tempat khusus untuk pedagang kaki lima. Dan ada jam khusus dan waktu khusus. Di situ lapak-lapak pedagang kaki lima memang dipaparkan ke tengah publik. Misalnya ya, ini kita belum kaji secara matang ya, ini baru analisa dan pendapat sekilas saya. Misalnya di kawasan Pinyak Makam, di kawasan di Murtala, depan stadion, itu mungkin bisa dibuat hari pasar kaki lima gitu. Setiap hari Sabtu misalnya gelar semuanya. Nah, jadi itu mungkin bisa sebagai tempat mereka berdagang dan masyarakat bisa datang di situ. Yang kedua misalnya jam-jam tertentu. Dan ini mungkin ada titik-titik yang ketika malam seperti Jogja itu kan ada kawasan pedagang kaki lima hidup malam. Jadi ada jalan kita juga yang mungkin bisa dijadikan dikemas
serapi mungkin, sebaik mungkin, senyaman mungkin bagi warga yang ingin berdagang, berbelanja di situ di jam tertentu, jam malam di sepanjang koridor jalan itu. Dan itu ada titiknya, saya yakin ada. Nah ini silakan dikaji aja oleh Dinas. Oke, kira-kira untuk di Kota Banda Aceh cocoknya diberlakukan seperti itu di titik tertentu yang ada jamnya, ya, pada waktu tertentu itu kira-kira di mana nih Pak? Apakah di tempat menjamurnya? Ya, kalau itu kajiannya di dinas lah ya, karena saya jadi kepala dinas saja, saya akan kaji. Nah itu tentu kajiannya banyak. Di situ ada kajian, karena kalau sudah jadi kawasan itu mungkin kendaraan nggak boleh lewat lagi, misalnya sudah dilakukan. Nah ini titik mana yang bisa kita pakai? Tapi satu hal lagi bahwa membangun kesadaran masyarakat ataupun para pedagang itu sendiri ketika sudah ada peringatan-peringatan yang diberikan agar masyarakat tidak lagi istilahnya membandel. Iya. Ya. Pertama cara membangun kesadaran dengan penegakan hukum. Kalau penegakan hukum dilakukan dengan konsisten dan kontinu, saya yakin kesadaran ini pelan-pelan akan tumbuh. Saya kasih analogi sering seperti ini. Kalau kita berbelanja di luar kota Banda Aceh, misalnya ke Jakarta, kita sanggup berjalan kaki keliling mall. Dan kalau dihitung jaraknya, jalan kaki kita itu udah mungkin jaraknya dari kita kantor kita ini di PRK sampai ke Jalan Muhammad Jam. Sanggup kita jalankan. Tapi kenapa ketika di Banda Aceh kita manja? Sehingga ada juga kejadian parkirnya ya paling dekat ini Pak ya. Parkirnya sebenarnya dikit lagi parkir, kita turun jalan kaki, dan itu masih banyak yang tidak mau. Kenapa? Masih dianggap jauh. Makanya akhirnya parkirlah di pinggir jalan yang dilarang sebenarnya. Nggak boleh parkir mobil di situ, tapi karena nggak mau capek, parkirnya tetap di situ. Nah ini ya yang hal-hal ini yang mungkin berbeda ya. Kenapa di luar kita sanggup jalan kaki, kenapa di sini udah nggak sanggup? Baik. Dan itu juga terjadi di pasar Kartini Penayung ini Pak. Ya. Padahal pemerintah sudah menyiapkan pasarnya, dan tapi nggak lebih di luar juga. Makanya saya bilang ini harus ada penegakan aturan secara konsisten. Karena gini, kalau tidak ditegakkan aturan secara konsisten, maka tidak tercipta budaya. Nah, kalau tidak tercipta budaya, maka yang terjadi ya seperti tadi. Tapi coba tempatkan petugas secara rutin. Misalnya supaya bisa tercipta budaya, kita butuh waktu 2 bulan bahkan untuk membuat mereka tetap dagang dalam. Nah, 2 bulan itu tempatkanlah petugas di situ dan itu khusus di situ sehingga tidak ada lagi yang keluar. Dan alasan yang paling klasik di para pedagang adalah tidak ada pembeli, sepi pembeli ketika mereka berjualan di tempat yang sudah diberikan. Nah, makanya pemerintah harus hadir di sini. Pemerintahlah yang menyediakan sarana supaya masyarakat dan pedagang bertemu di satu media. Jangan dibiarkan ikut arus pasar itu. Jangan diminta ikut keinginan publik. Kalau diikut keinginan publik, ya udah kita berdagangnya di Taman Sari semua, atau berdagangnya di pinggir jalan semua. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena ada kondisi, ada kepentingan orang lain yang terganggu kalau dibiarkan. Nah, seharusnya ini dipikir. Jadi jangan ikut semua selera publik, tapi pemerintah hadir di situ. Paksakan mereka bertemu di tempat yang sebenarnya, di pasar itu sendiri. Jangan di jalan gitu. Jalan itu untuk kendaraan. Sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat. Nah, makanya disiplinnya itu. Jadi kalau butuh sebulan 2 bulan untuk pengkondisian ya harus diterima. Jangan ini seminggu berdiri habis itu lari petugasnya. Udah bosan. Jadi udah kalah bosan kan. Udah duluan bosan pemerintah daripada pedagang itu sendiri. Baik, iya. Dan ternyata kita semakin seru pemirsa di rumah, dan nanti kita akan sambung